Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 April 2025 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Talisian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, Pekan Prapaskah yang keempat. Kita masih berada dalam Pekan Sukacita. Seperti biasanya, saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaannya itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu
adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, menata relasi kasih. Kita semua berada di hari Rabu, Pekan Prapaskah yang keempat, masih dalam suasana Pekan Sukacita. Ada sebuah pertanyaan, apakah Anda bersukacita? Atau apakah ada sukacita dalam hatimu? Saya yakin pasti ada sukacita. Dan pada hari Rabu ini, sekurang-kurangnya ada dua alasan yang membuat kita patut bersukacita. Alasan yang pertama adalah bahwa pada hari ini kita masuki hari yang ke-25 dalam masa Prapaskah, dalam masa puasa dan pantang kita, dalam masa retret agung kita. Ini berarti tinggal 15 hari lagi kita akan mengakhiri masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, dan masa retret agung kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah bahwa kita juga bersukacita. Karena kita masih dalam suasana liburan. Kita juga masih bergembira bersama saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat yang barusan menyelesaikan masa puasa mereka dengan merayakan Idul Fitri. Sebagai tanda toleransi, saya yakin banyak di antara kita sudah mendoakan mereka, dan banyak di antara kita juga sudah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan rasa damai di dalam hidup mereka. Inilah sebuah sukacita yang bisa kita berikan kepada mereka. Saudara-saudariku, pada hari Rabu ini, Tuhan kembali menyadarkan kita tentang keindahan sebuah relasi persekutuan dan bagaimana usaha kita untuk menatanya kembali menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus menyadarkan kita semua berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun pada hari Sabat, maka ia lalu membuat begitu banyak orang merasa marah. Merasa marah karena apa? Karena dia melakukan mujizat itu pas pada hari Sabat. Dan orang yang disembuhkan itu juga pergi dengan memikul tilamnya. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, ini sesuatu yang tidak beres. Tapi dalam Injil hari ini ada satu tambahan lagi. Yesus itu memanggil Allah sebagai Bapa. Dan bahwa Bapa itu bekerja dari dulu sampai sekarang. Maka dia sebagai anak juga mengerjakannya. Ini berarti Yesus lalu menyamakan dirinya sebagai anak dan juga menyamakan diri dengan Allah sebagai Bapa. Dan ini lagi-lagi menjadi alasan kedua mengapa orang begitu marah dan benci dan ingin membunuh Yesus. Padahal Yesus sedang mengatakan sesuatu yang benar. Dia melakukan tanda dengan menyembuhkan, itu sebuah perbuatan yang baik. Dan itu adalah kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dan yang kedua, wajarlah ketika Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi berbeda tanggapan yang diberikan oleh orang-orang pada zaman itu. Terhadap opini liar
dan luapan kebencian, luapan kemarahan orang-orang kebanyakan ini, maka Tuhan Yesus semakin berani untuk menata relasinya dengan Bapa di surga dalam Roh Kudus. Relasi Yesus sebagai Allah Putra dan Allah Bapa di surga sungguh menyatu. Yesus sendiri mengakuinya dalam Injil Yohanes bab yang ke-10 ayat yang ke-30, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa dari Sang Putra. Yesus mengakui bahwa ia tidak dapat mengerjakan segala pekerjaan dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Dia justru lihat Bapa menciptakan segala sesuatu. Maka dia mengatakan, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Dan ini adalah sebuah kesaksian yang benar. Segala sesuatu yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh Yesus sebagai anak. Dan inilah sebuah relasi kasih yang sangat indah yang dimiliki oleh Yesus bersama Bapa dalam Roh. Yesus juga menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya saat itu tidak akan sebanding dengan pekerjaan yang jauh lebih besar, yaitu membangkitkan orang dari kematiannya. Yesus akan menderita, wafat, dan bangkit. Dia juga akan melakukan pekerjaan yang lain, yaitu membangkitkan orang-orang yang sudah diserahkan oleh Bapa kepadanya. Dia akan memberikan hidup kekal setelah dia bangkitkan mereka. Orang-orang yang sudah wafat dan bangkit akan mendengar suara Yesus sendiri. Itu adalah janji dari Yesus. Di samping kuasa untuk membangkitkan atau menganugerahkan hidup baru kepada orang-orang yang dia bangkitkan, Tuhan Yesus juga diberi kuasa oleh Bapa untuk menghakimi manusia. Dan Yesus menjadi hakim yang adil. Inilah sebuah pernyataan relasi kasih antara Yesus sebagai Putra dan Bapa di surga dalam Roh. Maka sungguh merupakan sebuah sukacita karena Tuhan mengasihi kita. Yang wafat saja dia bangkitkan. Tidak hanya yang sakit dan dia sembuhkan, yang berdosa diampuni. Tapi yang paling besar sekali lagi adalah yang wafat pun dia bangkitkan. Dan dia memberikan hidup kekal serta mengadili mereka. Dia menata relasi kasihnya yang begitu teratur dengan Bapa di surga. Dia juga menata kasihnya yang tulus dengan kita sebagai manusia. Anda dan saya yang sungguh percaya kepadanya. Kita dalam siara pengharapan ini perlu juga membuat sebuah komitmen untuk menata relasi kasih kita dengan Tuhan sendiri. Dengan meminjam perkataan dari Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, maka kita pun boleh berkata, aku dan Bapa, aku dan Yesus, aku dan Roh Kudus adalah satu. Kenapa? Karena kita adalah saudara Yesus dan kita sungguh menjadi anak Allah sendiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengakui relasi kasih-Mu dengan Bapa dalam Roh sebagai satu kesatuan dalam Tritunggal Maha Kudus. Bantulah kami untuk bisa menata relasi kasih kami dengan-Mu dalam masa Prapaskah ini, dengan membangun komitmen untuk semakin melayani kaum kecil dan lemah, semakin bertekun dalam doa, dan berbuah dalam puasa dan pantang kami. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami, anak-anak-Mu ini, untuk menata relasi kasih kami dengan
Bapa di surga juga. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 April 2025. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.